Di dalam Al-Quran itu ada ayat, ya, Anda membaca artinya, saya bacakan ayatnya ya. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Itu juga ya maru, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Hah? Hah? Tunggu dulu. Hah? Betul? Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi artinya begini, hidayah itu datangnya dari Allah. Ya. Kan Allah juga mengatakan di ayat lain kepada Nabi, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi yang memberi hidayah itu adalah Allah kepada siapa yang Dia ingini, gitu. Ya, itu di ayat lain ya. Perempuan atau laki-laki yang diajak kepada kebaikan, sebenarnya dia sudah dapat hidayah itu. Cuma untuk mengaktualisasikan ibadah itu dalam kehidupan secara keseluruhan dia belum mampu. Ya, dia muslim kan? Berarti dia sudah dapat hidayah. Dia muslimah, dia sudah dapat hidayah. Tapi muslimah yang masih dalam kategori apa istilahnya itu? Azim. Ya, kenapa? Karena dia belum mampu membuktikan bahwa betul dia sudah dapat hidayah dalam bentuk kehidupan. Ya, makanya kalau saya nanti dapat hidayah, tidak perlu saya diceramai, tidak perlu dinasihati, nanti terpasang sendiri jilbabnya, gitu kan? Atau nanti jalan salatnya jalan sendiri. Tapi pada intinya dia punya hidayah sudah, dia sudah dapat hidayah. Cuma dia tidak mampu menerjemahkan hidayah itu. Ya, orang yang dapat hidayah itu, kata ulama, semestinya dia dengan hidayah yang dia dapatkan, dia itu berprasangka baik kepada Allah. Ya, bagaimana orang yang berprasangka baik kepada Allah? Pasti apa yang dia lakukan itu adalah kebajikan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi. Lain ahsanul dhanna billahi la ahsanul amal. Seandainya betul mereka itu berprasangka baik kepada Allah, maka pasti mereka melakukan yang terbaik. Jadi dia kategorinya pasif. Kenapa? Karena masih ada kewajiban-kewajiban yang dia tidak mampu lakukan. Ya, tapi intinya mengajak kepada kebajikan itu sesuatu yang mulia. Jangan kita pernah putus asa. Magkadai mabusa ni timuku si matang podang ide mo pada melok mangkali mo pajesi ide yang namanya dakwah tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti, dan itulah ciri kita sebagai orang Islam. Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi ini umat digelari sebagai umat yang terbaik oleh Allah karena dia punya ciri ta'muruna bil ma'ruf, saling mengajak kepada kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, yang mengingatkan, melarang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, gitu. Wa tu'minuna billah, karena kita ini juga beriman kepada Allah. Ya. Siapa yang punya tanggung jawab untuk berdakwah? Semua kita ini.
Semua kita ini punya kewajiban untuk berdakwah semampu yang kita miliki. Jangan sampai Anda mengatakan melotoka mah dakwah tapi digaga ayat wapalah digaga hadis wapalah. Semampunya. Dakwah itu tidak mesti selamanya harus ada dalilnya. Ya, bisa dakwah bil hal. Ya kan? Dakwah dengan memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Nabi itu wasailud dakwah namanya. Nabi itu dalam berdakwah tidak selamanya harus ada ayatnya disampaikan. Nabi cukup memberi contoh, para sahabat melihat, lalu sahabat-sahabat itu melakukan. Gitu. Makanya agama itu dalam bahasa hadis disebut dengan nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah. Sahabat itu mengatakan agama itu sebagai nasihat untuk siapa? Kata Nabi SAW, lillahi, untuk Allah, wali rasulihi, untuk rasulnya, walil mu'minina, dan untuk orang-orang yang beriman, wa ammatihi, dan untuk semuanya. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u. Jadi semua kita ini punya potensi untuk mengajak yang lain kepada kebajikan. Sifat telinga iki gitu. Ya, karena kita ini manusia, semuanya punya potensi melakukan kesalahan. Saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Ya, bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada Bapak Ibu. Allahu a'lam. Jangan pernah kita mengklaim diri kita sebagai orang suci. Ya. Ya. Kalau kita mengacu ke para ulama-ulama kita, justru mereka itu selalu mengaku banyak dosa. Padahal kalau dari sisi ibadah, Masya Allah, kupak kita tahu biasa, makanya dia juga ada dosa atau tapi mereka itu selalu menganggap bahwa dia itu dosa. Lupa saja sedikit sama Tuhan, menganggap dirinya sudah dosa. Beda dengan kita, sudah melakukan dosa tapi masih mengaku tidak dosa gitu. Kurumuru agaknya sedang perbedaan. Ya, ulama-ulama kita itu para salafus saleh. Ya, kalau dilihat ada ulama tidak pernah melakukan dosa. Ya, seperti Imam Muhyiddin An-Nawawi. Bukan saya mengatakan, tapi ulama yang mengatakan. Imam Muhyiddin An-Nawawi itu kayaknya tidak pernah melakukan dosa. Coba bayangkan, Imam Muhyiddin An-Nawawi itu ia meninai tasingku na tempe icam metu meniwantun namati. Ini lengannya ini tidak pernah ada satupun orang yang lihat. Iya, maka dari istrinya kebetulan dia tidak punya istri sampai mati. Dia jatuh cinta terhadap ilmu. Pokoknya yang menjadi pasangan setianya adalah ilmu. Sampai-sampai yang namanya kehidupan dunia keluarga itu dia tidak sempat. Dia membujang sampai dia meninggal. Tidak ada orang yang pernah lihat lengannya itu seperti apa. Engkaga anunna engkaga degaga mitai. Nanti kelihatan lengannya itu ketika dia dimandikan, ketika sudah wafat. Sebelumnya tidak pernah. Makanya ulama mengatakan Masya Allah. Tapi apakah para ulama-ulama kita yang luar biasa itu selalu mengatakan saya ini kurang dosa? Ya. Mereka itu selalu mengatakan saya ini banyak dosa, ya Allah. Jadi apa ada ini? Ya makarun-karun ini dosa tak pakai demo PCD mupa. Yang paling celaka kita sudah berbuat dosa bilang ini bukan dosa. Allahu a'lam bishawab.